Halo semua, kenalin nama gue Eka Rahmawati. Selamat datang di channel gue. Sebelumnya gue di channel ini membahas tentang pengalaman menjalani gaya hidup minim sampah atau zero waste. Tapi di video kali ini gue mau nge-share pengalaman mencari klien khususnya untuk para freelance writer. Mungkin ada di antara kamu yang lagi menjalani profesi yang sama kayak gue, menjadi full time freelance writer, atau mungkin baru kepikiran pengen jadi full time freelance writer. Cara yang pertama untuk mencari klien adalah dengan memberitahu ke circle pertemanan kita kalau kita saat ini menjadi freelance writer. Kenapa itu penting? Karena berdasarkan dari pengalaman gue, ketika gue resign dari tempat pekerjaan yang lama, yaitu di kantor digital agency, ada beberapa teman gue yang nanya, Eka abis ini mau kemana? Eka abis ini mau berkarir kemana? Kayak gitu. Nah, kita bilang aja kalau misalnya untuk beberapa saat ini kita pengen jadi full time freelance writer. Kalau misalnya memang kalian pengen jadi full time freelance writer. Nah, gunanya apa sih kita bilang kayak gitu? Supaya kalau misalnya mungkin teman kita yang nanya itu perusahaannya membutuhkan freelance writer, mereka bisa menghubungi kita. Atau mungkin ada temennya dia yang membutuhkan freelance writer, nah dia atau teman kita bisa merekomendasikan kita ke temennya, kayak gitu. Cara yang kedua yang gue lakukan adalah mempublish atau mempromosikan hasil kerja gue ke media sosial. Biasanya ini gue lakukan sharing di IG story atau di WhatsApp status gitu. Nah, apa sih gunanya kita mempromosikan karya kita atau pekerjaan kita di media sosial? Supaya follower dan juga teman-teman kita di Instagram atau di WhatsApp itu notice sama pekerjaan kita. Dan mereka jadi tahu, oh ternyata si Eka bisa nih nulis artikel panjang, nulis artikel SEO gitu. Dan biasanya artikel yang gue share di IG story atau status WhatsApp adalah artikel-artikel yang masuk ke page 1 atau halaman 1 Google, atau yang mendapatkan snippet dari Google gitu. Nah, dari situ orang bisa ngelihat, oh ternyata Eka bisa nih nulis artikel SEO, ternyata performanya juga bagus, kayak gitu. Nah, dari cara ini gue juga sudah beberapa kali mendapatkan klien yang notice sama pekerjaan gue gara-gara gue sering mempromosikan pekerjaan gue di IG story atau WhatsApp status. Cara ketiga yang gue lakukan adalah dengan mereview sebuah produk dari brand dan mencolek mereka di media sosial. Jadi gue suka mereview produk makanan dan juga skincare di blog pribadi gue di rahmawatieka.com. Nah, gue nge-review produk makanan maupun skincare ini secara lengkap di blog gue gitu. Dan gue setiap kali abis ngepost produk mereka, gue pasti mencolek si brand tersebut di Instagram gitu. Nah, ada beberapa brand yang memang notice dengan atau membaca postingan gue dan suka dengan tulisan gue itu gitu, karena menurut mereka gue mereviewnya cukup lengkap gitu. Nah, gue punya sebuah kejadian di mana gue pernah mereview makanan yang gue suka, cemilan gitu. Terus gue review secara lengkap dan gue colek si brandnya, dan brandnya baca tulisan gue di blog itu. Terus beberapa bulan setelah kejadian itu, si brandnya ngubungin gue untuk minta tolong dibuatkan beberapa artikel untuk website barunya mereka gitu. Nah, dari situ yang bisa diambil pelajaran adalah kalau misalnya kita membuat karya atau membuat sebuah review dari sebuah brand, jangan sampai lupa untuk nge-tag si brandnya supaya brandnya itu juga notice sama hasil karya kita gitu. Dan si brand yang kerja sama gue tadi itu juga bilang kalau misalnya dia itu suka memperhatikan Instagram gue, karena gue sering nge-share pekerjaan gue sebagai freelance writer. Jadi dia udah tahu tulisan gue kayak gimana gitu. Nah, dari situ juga relate sama poin yang kedua, kalau misalnya kita sering nge-share
karya kita atau pekerjaan kita di media sosial itu secara tidak langsung bisa juga menarik perhatian dari selain dari follower, tapi juga dari orang-orang lain yang siapa tahu orang lain itu bisa jadi peluang baru buat kita nih dapetin klien kayak gitu. Tips keempat untuk mencari klien adalah dengan memanfaatkan mencari informasi lowongan freelance writer di situs freelance atau di situs lowongan pekerjaan. Kalau untuk situs freelance sendiri, kalian bisa memanfaatkan seperti Seribulancer atau Upwork atau freelance.com atau Facework. Sebenarnya masih banyak sih situs freelance lain yang bisa kalian ulik. Yang penting adalah kalian baca segala peraturan-peraturan yang ada di situs tersebut, karena masing-masing situs freelance memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nah, selain dari situs freelance, kalian juga bisa memanfaatkan situs-situs lowongan pekerjaan seperti glints.com dan juga Jobstreet. Jadi kedua situs ini tuh sering juga memberikan informasi lowongan tentang freelance writer. Yang kelima adalah membuat portofolio yang mudah dilihat atau di-share ke calon klien. Untuk membuat portofolio ini, gue memanfaatkan dua situs nih. Yang pertama adalah situs clippings.me dan juga situs journalportfolio.com. Nah, dua situs ini adalah situs gratis yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan atau membagikan link artikel yang sudah dipublish di website klien gitu. Nah, masing-masing dari situs ini bisa menyimpan 10 link gitu. Jadi kita bisa menyimpan portofolio kita sebanyak 10 artikel di masing-masing situs ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih dari 10, kalian bisa ikut membershipnya nih. Nah, gue sendiri masih menggunakan fitur yang gratis, which is yang limitnya adalah 10 artikel gitu per website gitu ya. Nah, selain memanfaatkan dua situs tadi, gue juga meng-share portofolio gue di blog gue pribadi di rahmawahitarika.com. Jadi kalau misalnya ada calon klien yang menemukan gue via blog, mereka juga sekaligus bisa melihat portofolio gue gitu. Nah, selain blog, gue juga membuat portofolio yang gue simpan di Google Drive. Nah, biasanya ini dalam bentuk PDF gitu. Jadi kalau misalnya ada klien yang pengen ngelihat portofolio gue secara lengkap, itu gue bisa share drive-nya gitu. Nah, biasanya portofolio ini tuh memang lebih lengkap ya isinya. Jadi bukan cuma link artikel aja, tapi gue bener-bener buatin atau gue tunjukin artikelnya seperti apa. Terus juga gue kasih informasi. Misalnya artikel ini berada di posisi page 1 dan keyword yang digunakan adalah keyword ini gitu misalnya. Terus ini juga artikelnya mendapatkan snippet dari Google kayak gitu. Jadi calon klien bisa melihat secara lengkap nih tulisan gue gitu. Cara yang keenam atau cara terakhir untuk mencari klien adalah dengan kita menjemput bola atau bertanya ke klien yang pernah bekerja sama dengan kita atau teman yang pernah bekerja sama dengan kita. Kita jangan malu untuk bertanya ke mereka kayak ada project yang bisa kita bantu nggak, atau ada kerjaan lain nggak yang bisa kita bantu lagi kayak gitu. Nah, karena memang project dari freelancer ini kadang ada yang memang continue sampai beberapa bulan atau mungkin sampai bahkan tahunan. Ada juga project yang cuma berjalan kayak sekali jalan aja gitu, karena memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nggak ada salahnya juga kita bertanya ke orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita. Siapa tahu mereka punya project lain, dan pastinya itu kan bisa menambah pemasukan juga buat kita. Itu tadi cara yang gue lakukan untuk mencari klien, khususnya klien untuk profesi freelance writer atau penulis konten SEO. Kalau kalian punya cara lain untuk mendapatkan klien, bisa sharing ceritanya di kolom komentar di bawah.
Atau misalnya kalian pengen tahu hal-hal lain terkait dinamika freelance writer, bisa kasih tahu gue ide videonya apa. Kalau misalnya gue punya pengalamannya, nanti gue akan sharing atau buatin videonya untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat. Bye.